Selamat datang kepada para peserta briefing tryout uji kompetensi tenaga kesehatan. Berikut adalah materi yang perlu diketahui sebelum mengikuti ujian tryout. Tryout uji kompetensi tenaga kesehatan terdiri dari tryout Prodi Profesi Nurse ke-26, tryout Prodi Profesi Bidan ke-7, dan tryout Prodi D3 Bidan ke-24. Berikut adalah hal yang penting dan harus dilakukan bagi peserta tryout uji kompetensi nurse terkait kegiatan briefing. Pertama, peserta wajib mengikuti briefing melalui Zoom meeting sesuai link yang diberikan dan waktu yang ditentukan oleh panitia ujian. Kedua, peserta melakukan screenshot di mana terdapat foto peserta dan penyelia pusat saat memberikan briefing. Lakukan pencetakan screenshot tersebut sebagai bukti mengikuti briefing. Ketiga, pada hari ujian, peserta wajib menunjukkan bukti briefing kepada panitia ujian. Materi briefing yang akan disampaikan antara lain: pertama, tata tertib ujian; kedua, protokol kesehatan di lokasi ujian atau di lokasi Computer Based Test Center atau CBT Center; ketiga, demonstrasi aplikasi ujian. Sehingga setelah kegiatan briefing, peserta dapat memahami tata tertib ujian, memahami penerapan protokol kesehatan di lokasi ujian, dan memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi uji kompetensi nurse. Pertama, kita mulai dari tata tertib ujian tryout uji kompetensi nurse. Tata tertib ujian. Ujian tryout uji kompetensi tenaga kesehatan dilaksanakan pada 17 dan 18 September 2022 secara serentak di seluruh Indonesia. Ujian terdiri dari 4 sesi. Sesi 1 dan sesi 2 dilaksanakan pada 17 September 2022. Sesi 3 dan sesi 4 dilaksanakan pada 18 September 2022. Sesi 1 dan sesi 3 dilaksanakan pada pagi hari. Peserta sesi 1 dan sesi 3 wajib datang ke lokasi ujian pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 8 waktu Indonesia Tengah atau 9 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 1 dan sesi 3 dimulai pada pukul 8.30 WIB atau 9.30 WITA atau 10.30 WIT. Ujian sesi 2 dan sesi 4 dilaksanakan pada siang hari. Peserta sesi 2 dan sesi 4 wajib datang ke lokasi ujian pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah atau 13 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 2 dan sesi 4 dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau 13.30 waktu Indonesia Tengah atau 14.30 waktu Indonesia Timur. 2. Ujian dilaksanakan selama 180 menit untuk 180 soal kan berbasis komputer dengan jaringan internal atau intranet. Ketiga, soal ujian berupa multiple choice question tipe A, yaitu satu jawaban paling benar dari 5 pilihan, dan tidak ada sistem minus, sehingga semua soal harus terisi. 4. Peserta wajib mengikuti briefing ujian atau H-1 ujian. Tata tertib ujian. Ujian tryout uji kompetensi tenaga kesehatan dilaksanakan pada 17 dan 18 September 2022 secara serentak di seluruh Indonesia. Ujian terdiri dari 4 sesi. Sesi 1 dan sesi 2 dilaksanakan pada 17 September 2022.
Sesi 3 dan sesi 4 dilaksanakan pada 18 September 2022. Sesi 1 dan sesi 3 dilaksanakan pada pagi hari. Peserta sesi 1 dan sesi 3 wajib datang ke lokasi ujian pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 8 waktu Indonesia Tengah atau 9 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 1 dan sesi 3 dimulai pada pukul 8.30 WIB atau 9.30 WITA atau 10.30 WIT. Ujian sesi 2 dan sesi 4 dilaksanakan pada siang hari. Peserta sesi 2 dan sesi 4 wajib datang ke lokasi ujian pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah atau 13 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 2 dan sesi 4 dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau 13.30 waktu Indonesia Tengah atau 14.30 waktu Indonesia Timur. 2. Ujian dilaksanakan selama 180 menit untuk 180 soal kan berbasis komputer dengan jaringan internal atau intranet. Ketiga, soal ujian berupa multiple choice question tipe A, yaitu satu jawaban paling benar dari 5 pilihan, dan tidak ada sistem minus, sehingga semua soal harus terisi. 4. Peserta wajib mengikuti briefing ujian atau H-1 ujian. Berikut tata tertib ujian selanjutnya. Kelima, peserta wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas yang berfoto seperti KTP, SIM, atau paspor pada saat ujian. Keenam, peserta wajib berpakaian rapi dan dilarang memakai baju atau celana jeans atau denim dan sejenisnya, kaos t-shirt dan sandal. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta diizinkan memasuki ruangan ujian setelah mentaati ketentuan, yaitu mengganti hal-hal yang dilarang dalam berpakaian saat ujian. Ketujuh, peserta dilarang membawa peralatan berikut ke dalam ruang karantina dan ruang ujian, antara lain Personal Digital Assistant atau PDA, kalkulator, jam tangan, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, alat penyeranta atau pager, telepon seluler, alat perekam, alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas atau koper, jaket atau topi, rokok atau korek pemantik api, serta makanan. Tata tertib ujian selanjutnya. 8. Peserta yang membawa peralatan yang tercantum pada butir 7 diwajibkan untuk menyimpan semua peralatan tersebut di dalam tas, peralatan elektronik dalam keadaan mati atau off, dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan atau loker dengan pengawasan langsung oleh petugas. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Kesembilan, apabila peserta diketahui membawa peralatan yang tercantum pada butir 7 di ruang karantina maupun ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lapangan atau PL dan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat atau PP. Ke-10, peserta diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi
seperti inhaler ke ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas ujian atau pengawas lapangan. Obat tersebut boleh diambil dan digunakan saat dibutuhkan dengan pengawasan langsung oleh pengawas lapangan. 11. Peserta diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan yang diletakkan di bagian depan, samping, atau belakang ruang ujian. Botol minuman tidak diperbolehkan dibawa ke workstation. Peserta diperkenankan minum saat ujian berlangsung dengan meminta izin kepada pengawas lapangan. 12. Peserta tidak boleh mencatat apapun selama ujian berlangsung. Tata tertib ujian selanjutnya. 13. Peserta dinyatakan terlambat apabila datang di lokasi ujian pada saat proses login ujian sudah berlangsung. Dengan konsekuensi, bagi peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian. 14. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. 15. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas atau diawasi, dan waktu ujian atau timer tidak akan berhenti. 16. Selama ujian berlangsung, tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. 17. Peserta tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. Konsekuensinya, peserta akan didiskualifikasi. Tata tertib ujian berikutnya. 18. Pemulangan peserta sesi pagi atau sesi 1 dan sesi 3 dilakukan serentak di seluruh lokasi ujian sesuai instruksi panitia pusat. Peserta sesi pagi, yaitu sesi 1 dan sesi 3, baru diperbolehkan pulang setelah semua peserta sesi siang, yaitu sesi 2 dan sesi 4 di seluruh Indonesia dipastikan siap di lokasi ujian masing-masing. Terakhir, pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat dan akan diberikan sanksi. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta ujian pada H-1, antara lain: pertama, kartu peserta dan kartu identitas. Mohon dipersiapkan untuk kartu peserta ujian yang telah dilengkapi dengan foto dan tanda tangan peserta. Kedua, perlengkapan pribadi termasuk masker tambahan, alat sholat, botol minum, dan obat-obatan. Ketiga, dokumen lain termasuk dokumen kesehatan sesuai dengan syarat yang diberlakukan di CBT ujian peserta. Materi kedua adalah protokol kesehatan
pada ujian tryout uji kompetensi nurse. Berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di lokasi ujian. Pertama, peserta ujian wajib mematuhi alur pergerakan peserta ujian sesuai ketentuan CBT Center lokasi ujian masing-masing. Kedua, peserta ujian wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu peserta ujian menggunakan masker pada saat datang ke lokasi ujian. Disarankan menyediakan masker cadangan atau mengikuti ketentuan dari CBT Center. Peserta ujian diperiksa suhu badan menggunakan termogan sebelum masuk ke ruang karantina. Peserta dengan suhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius pada maksimal kali pengukuran tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Peserta ujian menunjukkan dokumen asli screening kesehatan sesuai ketentuan CBT Center masing-masing. Peserta ujian mengganti masker yang telah dikenakan dari rumah dengan masker bedah yang telah disiapkan di CBT Center. Masker digunakan selama berada di lokasi ujian. Peserta ujian mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum masuk ke ruang karantina dan ruang ujian. Peserta ujian memasuki dan meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian secara teratur dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Peserta ujian melaksanakan sholat di tempat yang telah disediakan di ruang karantina dengan menggunakan peralatan sholat milik pribadi. Peserta ujian mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan protokol kesehatan di CBT Center sebelum memulai ujian. Pertama, peserta wajib mencuci tangan sebelum masuk ruang persiapan atau ruang karantina. Kedua, peserta mengganti masker dengan masker yang disediakan oleh panitia. Keempat, panitia ujian melakukan pengukuran suhu. Jika suhu kurang dari atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka peserta diperbolehkan untuk melanjutkan proses dan mengisi daftar hadir. Terakhir, panitia ujian melakukan pemeriksaan dengan metal detektor dan jika hasilnya aman, peserta ujian dapat menerima UPAS berupa username dan password ujian. Peserta ujian diwajibkan mengikuti penerapan protokol kesehatan dan disiplin menggunakan APD dengan benar selama berada di lokasi ujian, baik di ruang karantina dan ruang ujian. Peserta tidak diperbolehkan untuk membuka masker. Selanjutnya, materi briefing ketiga adalah informasi terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi ujian. Berikut ini adalah tampilan halaman login yang terdiri dari kolom nomor peserta dan kata sandi serta tombol masuk atau login. Peserta dapat melakukan proses login dengan memasukkan nomor peserta ujian sesuai yang ada pada kartu ujian. Selanjutnya, masukkan kata sandi yang terdiri dari 8 digit angka spesifik dan unik yang terdapat pada amplop informasi login. Lalu klik tombol masuk. Saat sesi login, tiap peserta mendapat satu amplop informasi login yang berisi nama peserta,
nomor ujian, dan kata sandi. Tiap peserta mendapat kesempatan 2 kali untuk login ke dalam aplikasi. Login sesi 1, yaitu sesi latihan yang bertujuan membiasakan dan melatih peserta menggunakan aplikasi CBT, dan lama sesi ini adalah 3 menit. Selanjutnya adalah login sesi 2, yaitu sesi ujian yang merupakan ujian sebenarnya dengan durasi waktu 180 menit. Peserta harus mengikuti dan mematuhi aba-aba dari pengawas. Jika terjadi kesalahan kata sandi, pada tampilan layar akan ada informasi login gagal. Data login tidak valid. Peserta dapat mencoba login lagi atau menghubungi pengawas untuk meminta bantuan. Jika salah kata sandi, peserta ujian dimohon tidak panik dan segera periksa kembali informasi login peserta dan dapat memasukkan kata sandi kembali. Serta hubungi pengawas lokal dan ikuti serta patuhi aba-aba dari pengawas. Setelah peserta berhasil login, selanjutnya akan tampil halaman pernyataan tata tertib ujian seperti contoh yang terlihat. Halaman ini terdiri dari informasi tata tertib ujian dan pernyataan peserta. Peserta membaca dengan seksama tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi. Antara lain, pertama, peserta ujian harus hadir di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. Kedua, peserta tidak boleh memasuki ruangan sebelum dipersilakan oleh pengawas. Ketiga, peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan. Keempat, peserta dilarang untuk membawa dan atau menggunakan alat komunikasi, berbicara dengan peserta lain. Pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas. Melihat hasil pekerjaan peserta lain, memperlihatkan hasil pekerjaan pada peserta lain, mencatat maupun menyebarkan soal ujian, melakukan praktik perjokian, melakukan kerjasama dalam penyelesaian ujian, dan mengambil sebagian atau seluruh materi uji. Kelima, peserta harus mengembalikan semua berkas ujian kepada pengawas. Pada saat ujian, peserta diizinkan meninggalkan ruangan ujian dengan didampingi oleh pengawas. Bila telah selesai mengerjakan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruangan setelah pengawas memeriksa halaman ringkasan pekerjaan ujian dan menekan tombol selesai. Halaman pernyataan ini tertulis bahwa peserta ujian menjunjung tinggi tata tertib dan pelaksanaan tryout uji kompetensi. Peserta dapat dinyatakan tidak lulus jika melakukan tindakan yang dinilai oleh pengawas melanggar aturan. Pada halaman pernyataan tata tertib ujian, peserta juga harus memperhatikan dan mencocokkan kesesuaian nama peserta dan nomor ujian dengan yang ada pada kartu ujian. Selanjutnya, peserta diminta menentukan setuju atau tidak setuju terkait tata tertib ujian. Peserta dapat menekan tombol tidak setuju untuk menyatakan tidak setuju dan tombol setuju untuk menyatakan menyetujui dan mematuhi tata tertib ujian. Setelah menyetujui tata tertib ujian, akan muncul halaman mulai ujian. Pada bagian kiri atas halaman, peserta perlu mencocokkan kembali nama dan nomor ujian
serta foto peserta sesuai yang tercantum pada kartu ujian. Jika ada ketidaksesuaian, silakan menghubungi pengawas ujian. Pada halaman ini, peserta juga diberikan informasi untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika telah sesuai, peserta dapat melanjutkan dengan menekan tombol mulai setelah mendapat aba-aba dari pengawas untuk diizinkan mulai ujian. Jika sudah diberikan aba-aba dari pengawas untuk diizinkan mulai ujian, silakan Anda mengklik tombol mulai ujian. Dan perlu diperhatikan, sejak Anda mengklik tombol tersebut, artinya perhitungan mundur waktu ujian telah dimulai. Berikut adalah informasi yang ada di halaman mulai ujian. Para peserta ujian mohon dapat diperhatikan bahwa selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda dan atau sejawat Anda. Berikut ini juga informasi lanjutan yang ada di halaman mulai ujian. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian Anda berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada yang bertanda ragu-ragu. Selanjutnya, ini merupakan tampilan halaman soal. Tampak di halaman ini ada 10 hal, tulisan 1 sampai 10 berwarna merah, yang perlu dipahami oleh peserta. Nomor 1, pada kiri atas di mana ada foto peserta adalah indikator nomor, nama peserta yang sesuai dengan kartu ujian dan foto peserta. Nomor 2, indikator penunjuk waktu hitung mundur yang menampilkan sisa waktu pengerjaan dan dapat disembunyikan dengan mengklik ikon sisa waktu. Nomor 3, keterangan status soal yang terdiri dari indikator warna berbeda untuk setiap status soal. Nomor 4, soal yang terdiri dari kasus, pertanyaan, dan pilihan. Pilih jawaban dengan mengklik lingkaran pada awal pilihan. Nomor 5, klik ikon ragu-ragu jika tidak yakin dengan jawaban, yang akan mempengaruhi hasil pada indikator warna soal, namun tidak mempengaruhi jawaban. Nomor 6, klik kosongkan jawaban untuk menghapus jawaban terpilih. Mengganti jawaban dapat langsung memilih jawaban pengganti. Nomor 7, navigasi yang tampil sesuai dengan kriteria yang dipilih. Nomor 8, navigasi untuk berpindah ke satu nomor, ke soal sebelum atau sesudah dari soal yang sedang ditampilkan dengan menekan tombol berikutnya dan sebelumnya, atau dapat ke sembarang nomor yang diinginkan melalui drop-down menu. Nomor 9 adalah nilai normal pemeriksaan laboratorium. Tekan tombol nilai normal laboratorium untuk menampilkan dan tekan tombol tutup lembar nilai normal laboratorium untuk menutupnya. Nomor 10 adalah
ringkasan penyelesaian soal sementara untuk mengetahui jumlah soal yang sudah dijawab dan belum dijawab, serta yang dijawab namun masih ragu-ragu. Berikut ini adalah penjelasan keterangan untuk nomor 1 sampai 6 pada tampilan halaman soal. Berikut ini adalah kelanjutan penjelasan keterangan untuk nomor 7 sampai nomor 10 pada tampilan halaman soal. Mari kita perhatikan indikator status soal. Warna putih merupakan soal belum dijawab. Warna hijau untuk jawaban soal tidak diragukan. Warna biru untuk jawaban soal diragukan. Dan soal dengan kotak garis merah adalah soal yang terbuka pada posisi saat ini. Dalam hal ini, peserta dapat mencocokkan dengan keterangan warna di sisi kiri bawah dan keterangan penyelesaian soal di sisi kanan bawah halaman soal. Berikut ini merupakan navigasi berdasarkan status soal. Apabila peserta menekan tombol tutup, tampilan kotak keterangan soal akan dihilangkan, dan setelah itu akan muncul kotak keterangan penyelesaian soal yang dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan peserta. Berikut masih kelanjutan dari navigasi berdasarkan status soal. Apabila peserta menekan tombol semua nomor, maka akan ditampilkan semua nomor kotak keterangan soal yang diujikan. Apabila peserta menekan tombol yang belum dijawab, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang belum dijawab. Apabila peserta menekan tombol yang sudah dijawab, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab, yaitu soal berstatus warna hijau dan warna biru. Apabila peserta menekan tombol dijawab dengan ragu, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab tetapi masih ragu-ragu. Peserta dapat melihat soal dengan status warna biru. Apabila peserta menekan tombol dijawab tanpa ragu, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab dengan yakin atau tanpa ragu. Peserta dapat melihat soal dengan status warna hijau. Selanjutnya, ini merupakan tampilan halaman nilai normal. Peserta dapat melihat informasi nilai normal pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Peserta dapat mengklik icon tutup lembar nilai normal untuk kembali ke soal. Ini adalah tampilan fitur-fitur pembantu yang dapat disembunyikan dan dikembalikan lagi tampilan utuhnya, antara lain foto, sisa waktu, ringkasan penyelesaian soal, dan keterangan. Ketika peserta sudah berada atau menjawab pada soal terakhir, soal nomor 180, peserta akan menemukan tombol kumpulkan jawaban final. Jika ingin mengakhiri proses ujian dan mengumpulkan hasil ujian, peserta dapat menekan tombol tersebut. Jika telah setuju, muncul halaman konfirmasi. Selanjutnya, ini adalah halaman tampilan konfirmasi pengumpulan jawaban final dengan informasi jumlah soal yang sudah dijawab dan yang belum dijawab, serta ada tombol kembali ke nomor 1 jika masih belum mengakhiri ujian dan akan menjawab soal lagi. Peserta dapat menekan tombol akhiri sesi ujian jika benar ingin mengakhiri sesi ujian atau mengumpulkan jawaban final. Selanjutnya,
peserta akan menuju halaman status ujian selesai dengan informasi soal yang telah dikerjakan. Langkah berikutnya, peserta mengisi kuesioner setelah mengerjakan ujian. Berikut ini adalah halaman pengisian kuesioner yang terdiri dari pengisian dengan pemilihan pada skala penilaian dan pengisian jawaban tertulis. Jika telah selesai, peserta dapat menekan tombol "Kumpulkan". Selanjutnya, berikut ini tampilan setelah mengumpulkan kuesioner, yaitu pada halaman status ujian selesai. Pengawas akan memeriksa status pengerjaan soal. Peserta tidak menekan tombol "Selesai" sebelum diizinkan oleh pengawas. Demikian rangkaian briefing peserta tryout uji kompetensi tenaga kesehatan. Terima kasih, semoga sukses dalam mengikuti tryout uji kompetensi.